Bagus sekali, pantaslah aku. Suruh dia membersihkan kamarmu, habis itu tidur. Jangan lupa kirim fotonya padaku. Kok pusing banget sih? Wenwan. Ganteng. Kali ini benar-benar bagus, cabul. Kalau tidak ada masalah, Anda tangani kontaknya. Cepat transfer uangnya, aku butuh mendesak. Dia tidak menarik lagi. Tenang saja, aku pemain figuran yang baik di kru film. Apapun perannya bisa, jadi pacarmu kan? Gampang banget. Pekerjaan kalian pasti berbahaya. Dan tidak menghasilkan banyak uang, ikut pulang dengan pria asing. Pekerjaan kami? Pekerjaan apa? Aku tahu. Kalian para pria, isi kepala cuma sampah mesum. Bukannya sudah kukatakan padamu? Aku hanya bantu menghadapi orang tuamu, tidak menyediakan layanan khusus. Tunggu sebentar. Kamu mau apa? Bukan itu maksudku, aku hanya khawatir padamu. Maaf, kalau mau, aku bisa tambah bayaran. Mau apa? Sialan! Kamu salah paham, sungguh bukan itu maksudku. Aku bilang tambah bayaran. Hanya takut kamu tidak menerima pesananku. Tambahkan WeChat, kirim waktu dan tempatnya. BP 10.000, langsung transfer ya. Aku peringatkan. Kalau berani main-main, hati-hati. Terima kasih bos, sampai jumpa. Pacar palsu ini kok belum datang juga? Kok belum datang juga? Tidak punya rasa waktu? Harus beri ulasan buruk. Bos, kamu dipukul orang? Siapa yang berani? Setelah gajian berikutnya, ingat periksa kepalamu. $50.000. Semakin dekat untuk menebus giok nenek. Akhirnya bisa lepas dari keluarga Wen, budak yang bangkit jadi tuan. Bos, ini yang terbaru. Terima kasih bos. Pals. Dari pihak keluarga Wen. Berdasarkan soal waktu pertunangan dengan mengambil baju. Menurutku kita harus buru-buru. Akuisisi keluarga Wen. Bayar kamu tidak perlu mengorbankan diri. Katakan, kenapa dia membalas, terima kasih? Karyawan perusahaan? Tidak mungkin. Siapa di perusahaan yang bisa membuatmu mengirim pesan sendiri? Bos, kamu cari asisten baru ya? Kamu cari asisten baru. Apa kau sudah tidak mau aku lagi? Tidak ada asisten baru. Itu perempuan. Asal bukan asisten baru, perempuan apa? Putri siapa yang beruntung sekali ini? Wenwan dari keluarga Wen. Wenwan. Bukankah itu lebih dari 20 tahun lalu? Putri palsu yang salah diangkat keluarga Wen? Hebat juga ya, coba lari lagi. Berhenti. Lari. Kalau Nyonya Wen itu? Yang mau kumaukan adalah Wenwan. Bukan babi apa itu dari keluarga Wen. Cantik, lihat dong, bisa masuk keluar butik tanpa masalah. Murah dan kualitas bagus, mau beli? Kamu cepat-cepat pulang. Tapi Tapi apa lagi?
Kalau kamu tidak bisa pulang, giok nenek tua itu akan kuhancurkan sekarang. Yang punya perjanjian pernikahan dengan kakak Nanyo. Jelas keluarga Wen, kalau menikah harusnya aku. Akulah putrimu, kalau Wen itu. Dia cuma anak haram, dia berhak apa? Si imut yang tidak tahu diri, merebut kasih sayangmu selama ini. Berani merebut pria juga, tunggu dia kembali, Mama akan menghajarnya untukmu. Mama memanggilku pulang untuk... Kenapa? Kamu masih berani bertanya? Aku tanya kamu, sejak kapan kamu mendekati Bos Pei? Tahukah kamu itu tunangan Baoju? Kamu tidak tahu malu ya? Bos Pei. Aku tidak kenal Bos Pei. Jangan pura-pura. Kalau bukan karena kamu mendekatinya, mana mungkin dia memintamu secara khusus? Kalau tidak dia akan batalkan perjanjian dengan keluarga Wen dan kamu. Sudah berhubungan dengan pria lain sebelumnya. Sama sekali tidak pantas untuk kakak Nanyo. Dulu kamu... Kamu masih berani menyebut masa lalu? Dulu kalau bukan karena kamu memberiku obat. Mama, lihat dia menuduhku lagi. Cukup. Berdasarkan apa kamu bilang itu perbuatan Baoju. Menurutku kamulah yang tidak sopan. Dengarkan baik-baik. Jauh-jauh dari pria Baoju, kalau tidak aku. Bertahan sedikit lagi, tidak lama lagi aku bisa kumpulkan 5 juta. Tebus giok nenek, tidak perlu lihat wajah mereka lagi. Aku katakan sekali lagi terakhir kali. Aku tidak kenal siapa itu Bos Pei. Urusan pertunangan tidak ada hubungannya denganku. Aku juga tidak ingin ikut campur. Tidak masalah, sekarang yang penting cari uang. Rapat ditunda dulu, kalian pulang kerja saja. Apa aku tidak salah lihat? Si Raja Es yang galak ini ternyata tersenyum. Pelankan suara, ayo pergi, cepat pergi. Akhirnya sadar juga. Bos, kita bertemu yuk. Hei, jangan dingin begitu dong. Lagi pula kita sudah berteman bertahun-tahun. Masa suruh anterin aku kencan kayak mau nyuruh mati aja? Mobil kesayanganku sudah dikirim untuk servis kan? Sebentar lagi tunangan, mau tidak? Aku buatkan kamu pesta lajang. Dijamin cewek-ceweknya cantik semua. Nggak mau ya udah, nggak seru. Waktu kencan buta, ingat senyum lebih banyak, mana ada cewek. Suka lihat muka datar kayak poker gini. Kamu datang. Mau makan apa? Nggak usah, bahas urusan penting dulu. Kamu rencananya. Kapan mau bawa aku ketemu orang tua? Ini. Cepat banget. Ini masih cepat. Cepat ketemu orang tua, cepat dapat duit. Urusanmu selesai, aku masih ada orderan berikutnya. Kamu butuh uang mendesak? Butuh berapa? Aku transfer. Kamu. Ada apa? Aku penasaran sejak awal kita ketemu. Kamu agak aneh, orang ganteng dan tajir kayak kamu. Jangan-jangan. Ini penipuan cinta. Apaan penipuan cinta? Begini caranya ngomong sama bos besar? Besok langsung pergi, uangnya gak kurang sepeser pun. Bukan ya udah, aneh-aneh aja. Kamu pesan makanan saja. Pas. Aku rasa aktor itu agak gugup. Kalau gini aku maju sendiri. Aku bisa main jadi ayahmu. Main jadi ayahku? Boleh. Aku tambahin bayarannya. Gak usah datang ke perusahaan lagi. Ini Wenwan, ayah ibu. Halo Paman dan Bibi. Cepat duduk, cepat duduk. Datang saja sudah cukup, ngapain bawa-bawa barang? Aku nggak bawa apa-apa kok. Itu cepat duduk. Terima kasih sudah pacaran dengan Xiao You kami. Anda mau minum apa?
Teh atau kopi? Xiao Yo, ternyata marganya Yoya. Tapi ayah ini manggil anak kayak manggil magang aja. Ini pertama kalinya aku bawa pacar pulang. Ayah ibuku ini lagi nervous. Ngerti. Paman emang orang sukses ya, cara bicaranya. Bicaranya kayak di meeting bisnis gitu. Xiao Yo, aktingku tadi bagus kan? Lain kali ada job lagi cari aku ya, aku kasih diskon. Kamu ngapain lihat aku gitu? Jangan-jangan suka sama aku? Hem apaan? Aku. Maksudku kamu emang cantik sih. Tapi kamu kerja di bidang ini. Gimana kalau ada yang berniat jahat? Kerja di bidang ini kenapa? Orang biasa nggak ada acting sebaik aku. Nggak bisa terima job kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Dari kecil aku sudah jago bertarung, nggak takut. Datanglah ke perusahaanku. Bawa CV kan? Aku temanin kamu interview. Ayo. Sehat. Kita sudah sampai. Itu. Udah datang. Kok mereka nggak masuk sih? Kamu ngapain? Mereka belum naik loh. Aku nggak biasa naik lift bareng orang lain. Awkward banget. Aku ngerti. Tipe penghindar, si introvert. Kamu buruan kerja aja, aku tahu tempatnya. Nanti kalau sukses aku traktir makan. Cepetan. Dia siapa? Young Entertati Boss PEI. Cantik juga sih. Hari ini datang interview asisten bos. Namanya Wenwan. Nih orang pasti berniat jahat lagi. Halo, saya datang untuk interview. Wenwan, calon asisten bos. Kira-kira kapan giliran saya interview? Hari ini yang interview asisten bos. Namanya Wenwan. Nih orang pasti berniat jahat lagi. Wenwan tidak memiliki resume orang ini. Bagaimana bisa tidak ada? Tidak ada resume, artinya kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk wawancara. Tidak pantas masuk pay group, si Pat pergi, jangan ganggu kami bekerja. Sudahlah, memang tidak mungkin berhasil. Ini semua salahmu yang bodoh, ini saja bisa dipercaya. Barang mewah di mall. Wen Baoju, kenapa kamu pakai uangku lagi? Kamu tahu berapa lama aku menabung uang ini? Terus kenapa? Kamu yang mengambil identitasku. Sudah menghabiskan begitu banyak uang keluarga Wen, uang segini. Bahkan belum cukup untuk bayar bunganya. Sejak usia 16 tahun, aku tidak pernah pakai uang keluarga Wen. Bekerja keras di rumah kalian. Jangan banyak bicara, bekerja keras itu hutangmu padaku. Kalau berani membuatku marah lagi, giok nenek tua itu. Jangan harap bisa kamu ambil kembali. Halo. Berpura-pura jadi pacar untuk menghadapi keluarga. Sekali 5.000, harus cantik. Dan aktingnya bagus. Aku akan langsung bicara, mempekerjakanmu untuk jadi pendamping. Temani aku ke pesta pertunangan teman. Wenwan, kok bisa kamu? Yo Ying Huai, ternyata kamu? Tak sangka playboy seperti Yo. Juga bisa kekurangan pendamping wanita. Justru karena aku playboy. Dan tidak tega membuat gadis-gadis sedih, jadi butuh yang profesional sepertimu. Tapi hari ini kamu harus temani aku kencan. Biar ku mencoba, apakah kita cocok? Tak masalah, mengingat kita teman sekelas dulu. Aku kasih diskon 20%. Kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Yo, harus rukun dengan putri asli keluarga Wen ya.
Bagaimana gaun ini? Untuk dipakai di pesta pertunangan. Pakai karung goni pun tetap cantik. Sungguh penasaran si Inahok lihat Wenwan. Akan seperti apa ya? Nanjo. Untuk jamuan keluarga nanti, biar Baoju yang menemanimu. Lagi pula kalian sudah bertunangan. Tunanganku adalah Wenwan. Kakak Nanjo, tunggu aku. Nona Wen, aku ada urusan. Permisi dulu. Kamu makan dulu. Kopinya lumayan, nanti aku cari kamu. Baik. Ing Huai, sini. Perkenalkan beberapa teman. Wenwan. Kamu benar-benar tidak tahu malu, demi mengganggu tunanganku. Sampai mengejar ke rumah. Apa-apaan sih satpam hotel ini? Kenapa sembarang orang bisa masuk? Wen Baoju, sudah berapa kali aku bilang padamu? Aku tidak tertarik dengan tunanganmu yang brengsek itu. Hari ini kesini ada urusan lain. Urusan lain? Kamu pakai baju seperti ini. Bisa ada urusan apa lagi? Aku tahu, pasti kamu tertarik dengan salah satu anak orang kaya di sini. Mau ku perkenalkan? Jadi simpanan saja. Uang yang didapat dari satu malam mungkin lebih banyak dari tabunganmu selama ini. Yang cuma recehan itu. Jaga mulutmu. Aku jadi simpanan orang. Lalu kamu ini apa? Germo? Kamu berani sekali bicara seperti itu padaku. Wenwan tidak tahu malu, cepat bangun. Hari ini Wenwan adalah wanitaku. Kamu menarik-narik seperti ini tidak pantas. Yo Ying Huai. Wenwan polos. Berbeda dengan mereka yang norak. Lepaskan. Wenwan memang berbeda bagiku. Tapi dengan status apa kamu ikut campur? Beberapa tahun lalu aku pernah melepaskannya. Kali ini tidak akan lagi. Yo Ying Huai. Kamu yakin? Kalian berdua kenal? Xiao Yo mungkin ada salah paham. Dengar penjelasanku. Malam ini Wenwan milikku. Wenwan. Kamu pilih. Kakak Nanjo, jangan tertipu oleh yang imut ini. Dia cuma orang rendahan yang menemani orang kaya. Dia bisa temani siapa saja, jangan sampai nanti. Rugi 2 kali lipat. Kalian berdua, bisakah dengar orang sampai selesai bicara? Xiao Yo, kali ini memang aku yang janji duluan. Yo Ying Huai, kalau lain kali kamu butuh bantuanku lagi, aku akan membantumu. Kerja. Denda ku bayarkan untukmu. Berapapun yang Tuan Yo bayar, aku bayar 2 kali lipat. Aku punya integritas profesional. Apa katamu? Aku butuh recehanmu. Kamu tidak butuh, tapi keluarga Yo belum tentu. Kamu mengancamku. Tapi Tidak usah, tapi, bukankah kamu butuh uang darurat? Kalau sudah kenal sejak beberapa tahun lalu, pastinya Tuan Yo. Aku tidak akan menyusahkanmu. Kalau ketemu orang tuaku, acting kita sebelumnya. Bakal ketahuan dong. Kamu gak bisa tinggalin aku gitu aja kan? Yo Ying Huai, maaf ya, kali ini salahku. Lain kali aku bantu kamu gratis, oke? Maaf. Wan. Sudah, ayo pergi. Wan. Wenwan. Aku nggak akan melepasmu. Bu. Aku antar kamu pulang ya, jangan-jangan ketemu orang tuaku. Bakal susah jelasinnya. Kamu belum puas main drama? Kenapa kamu disambut di acara keluarga Yo Ying Huai? Apa hubungan kalian? Kenapa sembunyiin terus dariku? Dengar dulu, aku nggak sengaja sembunyiin. Yo Ying Huai, kamu juga marga Yo? Aku ngerti. Kamu itu saudara mereka kan? Yang selalu diinjak-injak dan dibully itu? Memang saudara, tapi Aku ngerti, ditekan sama orang kaya-kaya mereka. Pasti nggak enak banget ya. Kita berdua memang senasib. Aku paling sebel sama orang-orang kaya gitu. Sok jagoan cuma karena punya duit, padahal cuma anak kecil.
yang gak sopan. Gak nyangka dia benci banget sama orang kaya. Untung gak bilang. Tadi mau ngomong apa? Gak ada. Cuma mau bilang. Tebakanmu tepat banget. Kan, mereka emang gak ada yang baik. Tuh lihat tadi. Si Nona Jutek itu, dia itu anak kandung Wen Yang. Baru ketemu beberapa tahun lalu. Hobinya cuma satu. Gangguin aku. Kayak lagi syuting sinetron aja. Padahal kan salah mereka sendiri yang salah ambil anak. Malah nyalahin aku. Gak boleh keluar dari keluarga Wen. Pokoknya nanti kalau udah kumpulin cukup duit untuk tebus giok nenek, aku pasti balas dendam. Semua penderitaan selama ini. Kalau kamu butuh duit, kenapa nggak kerja di Pay Group? Kerja di situ lebih stabil dan gajinya lebih gede. Udah, jangan dibahas. Aku bahkan tidak bertemu dengan pewawancara, langsung ditolak. Sudahlah, aku tidak ingin merepotkanmu. Akan kucoba lagi beberapa hari lagi. Aku akan mengembangkan beberapa proyek baru, pasti bisa menghasilkan uang. Masalah pekerjaan. Sial, yang datang pasti mau marah-marah. Aku pergi dulu, dadah. Jika kamu tidak ingin pulang, aku bisa. Tidak perlu, ini cuma masalah kecil, aku bisa atasi. Aku kasih kamu 1 menit, selidiki kenapa Wenwan tidak diterima oleh keluarga Pei. Kamu sendiri yang urus proses masuknya, kalau tidak, kamu tidak perlu jadi asisten lu lagi. Kamu, Apa kamu? Pergi berlutut di depan pintu. Berlutut sampai Baoju mau memaafkanmu. Wenwan, lihat nanti kamu masih berani saingin aku atau tidak. memaafkan aku? Kenapa aku harus minta maaf darinya? Orang yang memakiku seperti anjing gila di pesta tadi adalah dia, kan? Kalau kamu berani keluar pintu ini, aku akan hancurkan giok nenek tua itu. Kamu tahu betapa pentingnya nenek bagiku. Berani-beraninya kamu mengancamku dengan barang peninggalan terakhir nenek. Kejadian waktu itu bukan salahku, aku toh sudah mengambil ibu selama belasan tahun. Apakah hubungan darah lebih penting daripada ikatan belasan tahun? Sebutkan harganya, giok nenek. Dan semua budi baikmu selama belasan tahun, akan kubayar semuanya. Mulai sekarang, aku dan keluarga Wen tidak ada hubungan lagi. Ibyo. Kalian jangan bertengkar, ini semua salahku. Maafkan aku, Ibyo. Aku tidak bisa menemanimu lagi, aku pergi sekarang. Baoju, ini rumahmu, kalau ada yang pergi. Harusnya si anak haram ini yang pergi. Kamu tidak perlu pura-pura. Aku yang pergi. Kakak, soal giok ini. Barusan aku tidak sengaja memecahkannya, kamu tidak perlu mengganti. Tapi tadi sepertinya aku dengar kamu bilang sesuatu. Tentang budi baik atau apa gitu. Lalu kamu mau bayar pakai apa? Jangan-jangan kamu berencana mencuri barang keluarga Wen, lalu menjualnya untuk bayar. Kamu juga pikir aku akan mengambil barang keluarga Wen? Siapa yang tahu? Sudah bertahun-tahun. Sudah tahu diri bukan anak keluarga Wen. Masa masih enak-enak tinggal di sini, apalagi yang tidak berani kamu lakukan? Sejak umur 16 tahun, aku tidak pernah menghabiskan uang keluarga Wen sedikitpun. Wen Baoju malah sering mengambil uang dariku. Aku punya catatannya semua. Baris. Aku sudah mentransfer semua tabunganku untuk kalian. Mulai sekarang, kita sudah selesai. Orang-orang kaya sialan ini tinggalnya di tempat terpencil. Sudah cukup sengsara jadi gelandangan, masih harus jalan kaki 20 km. Halo? Apakah ini Nona Wenwan? Selamat, Anda lulus. Wawancara di grup PI. Kapan Anda bisa mulai bekerja? Aku terlalu kecil, tidak cocok dengan perusahaan besar seperti ini. Dah. Benar-benar tawaran yang menggiurkan. Tidak mau pertimbangkan sedikit lagi? Bohong. Tadinya acuh tak acuh. Sekarang tawarkan gaji setinggi itu. Gaji bulanan 100.000, gaji ganda di akhir tahun, kerja jam 9 sampai 5. Kami juga menyediakan tempat tinggal. Benar-benar tidak mau pertimbangkan sedikit lagi? Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kesempatan baik dari perusahaan terhormat seperti ini sebagai pekerja, pasti ingin memanfaatkannya. Sekarang aku memutuskan.
untuk berkorban bagi perusahaan. Bisa kirim alamat asramanya? Memang perusahaan besar, fasilitasnya bagus. Asrama karyawan. Saja apartemen mewah. Kamu kenapa di sini? Ini rumahku. Ini apartemen yang perusahaan sediakan untukku. Aku tidak tahu ada teman sekamar. Lantai atas tidak ada yang tinggal, kan? Nanti aku tinggal di lantai atas. Kamu sibuk saja, aku mau lihat-lihat dulu. Sebaiknya kamu jelaskan dengan jelas. Kenapa Wenwan ada di rumahku? Laki-laki dan perempuan sendirian di satu rumah, bersama setiap hari. Hailing muda menempelkan persikan cinta. Bos tidak perlu terlalu berterima kasih. Berkontribusi untuk cinta bos adalah tugas asisten Lu. Kebetulan sekali, kita benar-benar berjodoh. Kita teman sekantor sekaligus teman sekamar. Kalau ada yang perlu dibantu, jangan sungkan. Nanti aku traktir makan, sebagai perayaan dapat kerja baru. Harusnya aku yang traktir. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan dapat pekerjaan bagus seperti ini. Kita sudah berteman bertahun-tahun. Kau malah mengancamku di pesta keluarga. Wenwan, kamu kenapa di sini? Kamu masuk bagaimana? Jangan ikut campur. Kalian berdua tinggal bersama? Kami ada urusan. Aku mau bicara dengannya sebentar. Bicaralah. Bagaimana caranya? Bisa membantuku menyembunyikan identitas? Aku cuma bagian dari permainan kalian berdua. Udah tinggal bareng masih sembunyikan identitas apa? Lagi pula mas, kamu nggak salah ya? Kita kan saingan, ngapa aku harus bantu kamu? Emang dari sononya kamu nggak ada kesempatan? Aku kan udah ada ikatan nikah sama dia. Tinggal bareng kenapa? Asal kamu bantu aku sembunyikan dari Wenwan, syaratnya terserah. Kamu nggak takut aku lapor ke Wenwan? Hubungan aku sama Wenwan kan lumayan baik. Tanah pengembangan di distrik selatan, aku bagi setengah buat kamu. Wah, ngasih yang besar nih. Oke, aku setuju. Tapi, aku nggak setuju kalau kamu bilang nggak ada kesempatan. Soalnya kamu sama Wenwan kan belum nikah resmi. Aku ngejar Wenwan juga wajar kok. Wenwan sayang, ayo kita tinggal di sini bareng. Aku dipanggil keluarga ini. Gak, yo sayang. Cepetan pergi tuan muda, tempatku bukan hotel. Yo sayang, ngomong dong. Pergi, aku nggak mau kehilangan kerjaan susah payah dapat ini. Cepetan pergi. Aku bakal balik lagi. Kamu mau kemana? Salah jalan tuh. Wah, pagi-pagi banget. Ayo, makan bareng yuk. Wah, nggak enak ah. Ini semua kamu yang bikin sendiri? Nggak nyangka kamu bisa masak juga. Santai aja. Makasih ya, besok sarapan aku yang terakhir. Ini hari pertama aku kerja. Jangan sampai telat. Tungguin aku. Selamat pagi, Nona Wen, bos kita. Aduh, kan udah aku bilang, nggak perlu tiap hari. Nungguin aku berangkat kerja bareng. Kamu kan bos besar. Nggak pantas banget. Pas. Jangan sampai Wenwan tahu identitasku. Nanti bonus tahunan kamu hilang. Ngerti-ngerti, bos sok misterius demi cinta, biasalah. Serahin ke aku, tenang aja. Yo tua, siapa bilang aku nungguin kamu? Aku sengaja datang buat jemput Nona Wen. Kalau ada yang gak nyaman, aku bisa bantu. Dasar kurang ajar, jangan-jangan ada dendam pribadi. Bocah ini, nanti aku yang bersin. Nona Wen, halo. Saya asisten khusus Lu dari grup PI, saya yang menelepon. Memberitahu Anda untuk bergabung, jika ada yang tidak dimengerti dalam pekerjaan. Bisa tanya saya. Memang grup PI gajinya setinggi ini. Bahkan asisten khusus lu punya mobil bagus seperti ini. Keluarga Wen saja tidak punya mobil sebaik ini. Untung datang tepat waktu. Kalau tidak, bakal ketahuan. Sepertinya besok harus siapkan mobil yang lebih murah. Aku juga mau beli mobil, meski tidak sebagus ini. Tapi cukup untuk sehari-hari.
Nanti kita berangkat dan pulang kerja barengnya. Teman baik, memang setia. Nanti aku ikut bareng. Kita bagi biaya bensin. Oke, naik. Nona Wen, ini tempat kerjamu. Aku akan lapor pekerjaan dulu, nanti kembali. Baik. Kenapa jadi sini? Bukannya datanya sudah dihancurkan? Tidak tahu. Yang baru datang, kok tidak tahu aturan? Beli kopi untuk semua orang di kantor. Aturan apa ini? Suruh pergi ya pergi, banyak bicara. Tengah. Kakak Jiang kami ini sudah bersama Bos Pei sejak awal. Dia senior di sini. Seluruh sekretariat, selain asisten khusus Lu, adalah kakak Jiang yang berkuasa. Baiklah, aku akan belikan kopi untuk semua orang. Kopi apa yang kalian mau? Tidak usah tanya mereka. Aku kasih tahu, 3 americano. 1 tanpa es hanya gula. 1 lagi. Cappuccino panas, 1 latte dengan gula tanpa susu. Dan 1 lagi tanpa gula dan susu. Kopi sudah dibeli, aku bagikan. Xiao Li, ini yang tanpa gula, ini punyamu. Kumpulkan dokumen, semuanya. Hal kecil saja tidak bisa, lebih baik pergi. Sok jagoan, mengandalkan kecantikan sedikit. Mau masuk Pei cari suami kaya. Grup Pei kami mementingkan kemampuan kerja, bukan keahlian diranjang. Berhenti. Lihat APA, kerjaan sudah selesai? Ternyata jadi bos besar rasanya begini, enak. Ini yang kamu bilang jaga ya? Cepat pergi. Kesempatan jadi pahlawan yang bagus, malah disuruh figuran. Apa-apaan ini? Nona Wen, kamu tidak apa-apa? Simpan niat jahat kalian, Wen Wan. Berbeda dengan kalian yang mengincar bos. Nona Wen justru diincar oleh bos. Dan malah tidak menganggap bos serius. Lain kali, kalau ketahuan lagi, ada kejadian seperti ini di kantor, aku akan langsung melaporkan ke Bos Pei. Konsekuensinya kalian sendiri yang tanggung. Nona Wen, ayo pergi. Ternyata bukan karena Bos Pei. Sepertinya ada hubungan dengan asisten Lu. Jangan-jangan pacarnya asisten Lu? Lebih baik kita sopan saja. Pacaran? Dia tidak pantas dapat rezeki seperti itu. Menunggu aku? Aku kasih tahu, hari pertama aku kerja. Belum sempat ketemu Bos Pei. Sudah dijahili oleh para penggemarnya. Belum lagi si putri asli keluarga Wen sekarang. Si gila itu, setiap hari bilang aku merayu dia. Kayaknya aku dan dia memang tidak cocok. Tunggu saja suatu hari nanti. Aku tangkap si tua itu. Pasti aku bungkus karung dan pukuli dia. Sebenarnya, Bos Pei orangnya cukup baik. Tahu batas dan bisa menghasilkan uang. Mungkin setelah dia menikah, semuanya akan membaik. Kamu tidak mengerti, pria itu. Baru jujur kalau sudah digantung di dinding. Sudah, ayo jalan. Dasar jalan. Hampir tertipu olehmu. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya kamu? Nona Wen, apakah hari ini Anda bersama Bos Pei? Baju Anda hari ini sangat cantik. Wen Wan, tidak tahu malu. Wen Baoju, kamu gila lagi apa? Kakak Nanyo, yang punya perjodohan denganmu, adalah putri sulung keluarga Wen, yaitu aku. Wenon ini tidak tahu sudah tidur dengan siapa. Dia tidak pantas untukmu. Apa? Kamu bilang dia Pei Nanyo?
Sekarang tidak perlu pura-pura tidak kino lagi. Wen, dengar penjelasanku. Masih mau menjelaskan apa lagi? Pantas saja, asrama perusahaan adalah apartemen mewah. Kamu bisa dengan mudah membayar uang ganti rugi berkali lipat. Pei Nanyo. Asyik sekali ya mempermainkanku seperti ini. Wan, aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Siapa yang menyuruhmu pergi? Kamu. Berani-beraninya kau memukulku? Apa masalahnya aku memukulmu? Ini bukan pertama kalinya aku memukulmu. Ini saja akan sudah. Pergi sana bertelur, jangan dekat-dekat aku. Sepertinya aku melewatkan pertunjukan yang bagus. Wan kecil, mau kemana? Aku ikut denganmu. Tidak perlu. Aku menganggapmu teman, tapi kau malah berakting dengannya di depanku. Aku tidak salah. Semua ini karena ancaman Pei Nanyo. Wan. Kakak Nanjo. Nona Wen, sudah kubilang aku tidak akan menikahimu. Tolong jangan dekati aku dan Wen lagi. Lain kali. Aku tidak akan segan-segan. Untung ini cuma tingkah laku si bos yang menjilat. Kalau warna hijau ini saham perusahaan. Aku harus cepat-cepat cari kerjaan lain. Aku kasih kesempatan untuk menebus kesalahan. Bagaimanapun juga, pertahankan Wen. Kalian berdua, tinggal bersama atau pergi bersama. Kenapa aku harus mengundurkan diri? Bukankah kamu marah karena bos menikumu? Faesennya. Selanjutnya kamu harus lari sambil bawa bola kan? Kebanyakan nonton drama pendek ya? Mana mungkin aku mudah menyerah. Lagi pula, ini kesempatan kerja yang bagus. Aku dan dia awalnya memang hubungan atasan-bawahan. Kamu datang lagi buat apa? Wen sudah menolakmu sekali. Apakah sikapnya belum jelas? Lalu kenapa? Kamu kan dalangnya lebih buruk dariku. Wen adalah tunanganku. Selain kamu, ada yang mengakui? Sekarang persaingan kerja sekarang ini? Mobil bagus begini. Harus jadi taksi? Iya, jelas-jelas. Berebut penumpang sampai bertengkar. Biasa terjadi di depan stasiun kereta. Wan Castle. Wen. Ayo, aku ada yang mau bicarakan. Baik. Aku kira kamu marah dan tidak akan memilihku lagi. Memilihmu karena kamu searah. Lagi pula, adegan seperti ini sudah terjadi 2 kali, jangan diulang lagi. Pasti ada yang bilang kita ngedrat cerita. Lo mau ngomong apa? Sebenarnya asrama karyawan itu rumah lo ya? Aku gak cocok tinggal di sana. Kasih aku 2 hari, tunggu aku cari rumah dulu. Gak usah, lo tinggal aja di sana. Aku yang pindah, rumahku banyak. Kalau lo merasa gak enak, anggap aja aku sewain ke lo. Apartemen mewah di pusat kota, sebulan pasti mahal. Aku gak sanggup bayar. Ya udah, anggap aja kita sekos. Lo kan butuh uang? Lo yang bersihin rumah sama masak, uang pembantu bisa buat bayar kosan. Udah, itu aja buat ganti sewa. Tapi kita harus sepakat dulu. Aku sekarang udah lepas dari keluarga Wen, gak mau ikut campur lagi. Dengan urusan pernikahan kalian orang kaya. Sekarang kita cuma hubungan atasan bawahan. Aku akan cepat-cepat pindah begitu nemu rumah. Tetap menjauhiku. Udahlah, kasih dia waktu buat tenang dulu. Proyek luar negeri dimajukan. Pesen tiket pesawat hari ini. Gak tahu malu banget. Tunangan orang aja datang ke kantor, masih berani muncul. Sekretaris Jiang, asisten lu tadi minta pesen 2 tiket pesawat buat dia dan Bos Pi untuk berangkat ke luar negeri hari ini. Kalau udah dipesen, kirim info ke dia aja.
Proyek luar negeri. Bukannya baru mulai minggu depan? Gak tahu juga, cuma dengar buru-buru banget. Beberapa waktu ini, kayaknya gak bakal balik. Karena bos Pei aja pergi ninggalin lo. Jangan salahin aku kalau gak sungkan-sungkan. Wenwan. Siapa Wenwan? Aku Wenwan. Anda siapa? Kamu Wenwan? Dasar perempuan jalang. Foto ini jelas-jelas hasil editan. Orang di foto ini bukan aku. Di foto itu, bukan kamu? Lepasin. Aku mau lapor polisi, ini fitnah. Berhenti, Gedung Pei. Bukan tempat buat lo semena-mena. Kalau masih berani berbuat onar di sini, jangan salahin aku. Membiarkan karyawan menggoda suami orang, hal ini. Pei Group harus bertanggung jawab. Tenang aja. Pei Group gak akan membiarkan karyawan bermasalah seperti ini ada. Tapi, kalau kamu berani terus membuat keributan, jangan salahkan aku. Akan memecat pihak lain yang terlibat juga. Wenwan. Kamu dipecat. Cepat bereskan barang-barangmu dan pergi. Atas dasar apa kamu memecatku? Aku difitnah. Terfitnah lagi, lalu APA? Bos PI tidak ada. Aku punya hak untuk memecat seorang asisten kecil. Kali ini tidak ada yang bisa melindungimu, awasi dia membereskan barang. Jangan biarkan dia membawa rahasia perusahaan. Bos, Anda belum pernah dengar wanita kuat takluk pada pria yang gigih? Anda harus mengambil inisiatif. Tapi, Tapi apalagi? Ragu-ragu hanya akan merugikan diri sendiri. Jika terus ditunda, saingan cinta akan masuk meja, bos. Jangan lupa, masih ada Tuan You yang mengintai. Bagaimana jika saat Anda tidak ada, hubungan mereka cepat memanas? kembali ke perusahaan. Sayap. Wen Baoju. Apa yang kalian lakukan ini? Aku sudah tidak ada hubungannya dengan keluarga Wen. Lepaskan aku. Melepaskanmu? Melepaskanmu untuk menggoda kakak Nanyo? Ebyo. Wenwan pasti memanfaatkan alasan diusir dari keluarga Wen untuk berpura-pura menderita. Sengaja menempel pada kakak Nanyo. Kurung dia di kamar, tanpa izinku. Jangan biarkan dia melangkah keluar dari rumah Wen, baik Nyonya. Ini penahanan ilegal. Lepaskan aku. Lalu apa? Kamu hanya seorang yatim piatu. Bahkan jika mati di rumah Wen, siapa yang akan tahu? Jangan macam-macam. Ibu, aku tidak tahu mengapa kakak Nanyo sangat melindungi si imut ini, menurutmu. Apakah dia benar-benar akan demi Wenwan membatalkan petunangan? Tenang saja. Kita dan keluarga Pei masih banyak urusan bisnis. Orang seperti Pei Nanjo, mana mungkin demi seorang wanita melepas keuntungan yang sudah di tangan? Selama Baoju suka, apapun yang terjadi, ibu akan membantumu. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat diakses. Siapa yang memberi kamu hak memecat Nona Wen? Wenwan dia tidak sopan. Merusak reputasi perusahaan, aku hanya menjalankan aturan. Jangan berkilah, aku tahu semua trik kalian. Jangan kira karena kamu kerjasama dengan perusahaan kami, aku tidak berani memecatmu. Sekarang bicara ini tidak ada gunanya. Kalian punya 10 menit, apapun caranya. Harus temukan Wenwan. Maken, Dibelenggu gimana mau makan? repot. Wen Baoju, tunggu saja aku kabur nanti. Pasti ku buat kepalamu babak belur. Tunggu sebentar. Pakai ini untuk makan. Kamu diam saja di sini. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi untuk mendekati kakak Nanyo. Sepertinya kamu tidak bisa makan, biar aku bantu. Berhenti. Maaf, aku terlambat. Aku bawa kamu pulang.
Nyonya Wen, sepertinya apa yang kukatakan sebelumnya masih kurang jelas. Aku tidak akan menikahi Wen Baoju. Kalau kalian masih menyusahkan Wenwan karena ini, jangan salahkan aku. Bukan begitu, perjanjian pernikahan kalian dulu ditentukan oleh orang tua. Legitimate keluarga Pei dan Wencello. Terus kenapa? Kamu pikir keluarga Pei butuh 2 proyekmu ini? Mulai hari ini, keluarga Pei akan membatalkan semua kerjasama dengan keluarga Wen. Tidak bisa. Bagaimana bisa batalkan kerjasama? Keluarga Wen akan bangkrut. Pei Nanyo, lepaskan aku dulu. Wenwan, kamu sialan. Kalau bukan karena kamu, keluarga Wen tidak akan bangkrut. Kamu tidak boleh acuh. Kalian bangkrut atau tidak, urusanku apa? Kalian membunuhku di sini, aku tidak menginjakmu saja, sudah baik. Masih berharap aku bantu? Apa syaratnya agar kamu mau bantu? Kembalikan giok nenek padaku. Ibu, jangan berikan padanya. Kamu mau apa? Ibu, berikan padanya, berikan. Pergi. Masih berharap aku bantu? Pikir aku bunga putih polos? Nanyo, aku juga melihatmu besar. Karena Wenwan sudah melampiaskan amarahnya, maka kerjasama antara keluarga Pei dan Wen. Kalau kerjasama, lebih baik dengan keluarga tunanganku. Karena Wenwan bukan bagian dari keluargamu. Lalu apa hubungannya kerjasama itu dengan keluargamu, Wen? Oh ya, mulai sekarang, suruh Nona Baoju jauh-jauh dari tunanganku. Kalau sampai tunanganku tidak senang, mungkin aku benar-benar akan menghancurkan keluargamu, Wen. Wenwan, aku akan membunuhmu. Bos Pei, terima kasih untuk hari ini, kalau bukan karena kamu, aku mungkin tidak akan pernah bisa mengambil kembali giok nenek. Tidak usah berterima kasih. Kalau bukan karena aku yang menyeretmu, kamu tidak akan menderita seperti ini. Terjebak dengan Wen Baoju itu, kamu juga bisa dibilang korban. Pokoknya, aku menganggapmu sebagai teman, hal-hal yang lalu kita hapus saja. Pokoknya terima kasih banyak, kalau nanti kamu butuh bantuanku, aku pasti akan membantu. Tapi kamu begitu hebat, pasti tidak butuh aku. Sebenarnya, sekarang aku butuh bantuanmu, aku tidak mau menerima pernikahan bisnis tanpa perasaan. Jika kamu seberapa sebagai aku, untuk membantuku menghindari hal-hal ini, gajimu kamu yang tentukan. Di perusahaan, kamu juga akan dipekerjakan kembali dengan gaji yang sama. Lebih baik tidak usah, kamu begitu hebat. Pasti tidak kekurangan gadis baik di sekitarmu. Aku kenal seorang master reparasi giok. Bisa kubantu hubungkan. Tapi biaya reparasinya mahal, dan sang master sudah tua. Mungkin tidak bisa menunggu lama. Kamu yakin tidak mau pertimbangkan lagi? Keluarga Wen pasti akan datang membuat masalah untukmu. Tapi jangan takut, selama aku ada, aku akan membantumu menyelesaikannya. Baik, aku setuju. Kerjasama yang menyenangkan. Sekarang, tinggallah di apartemenku, jadi kita bisa pergi dan pulang kerja bersama. Tidak akan menimbulkan kecurigaan. Sudah. Ya ampun, Wenwan, apa yang baru saja kamu lakukan? Jangan-jangan kamu pikir Pei Nanyo akan menciummu? Wenwan, kamu. Ada apa lagi besok saja, kita pergi dulu. Kamu benar-benar tidak perlu aku temani masuk? Kamu tidak mengerti, skenario balas dendam seperti ini. Harus ada pengantar dulu baru seru. Nanti kalau kamu lihat ada yang melempar kartu karyawan, langsung masuk. Wenwan, kamu masih berani datang ke kantor? Kamu yang suka intimidasi di tempat kerja berani datang? Kenapa aku tidak berani? Intimidasi di tempat kerja.
Aku tidak berani mengaku, aku cuma membantu keluarga Pei untuk membersihkan sampah-sampah yang tidak bermoral. Sampah yang paling harus dibersihkan di kantor ini adalah kamu. Menyebar rumor mesum untuk mencapai tujuan, bahkan membentuk kelompok kecil. Apa kamu mau memberontak? Kamu tahu tidak siapa aku? Berani bicara seperti ini padaku? Percaya tidak, aku bisa membuat Pei Nanyo memecat kamu. Siapa yang kamu takuti? Aku tidak takut memberitahumu. Sekarang keluarga Pei, aku yang pegang kendali. Aku tidak tahu tentang ini. Kapan keluarga PI berganti nama jadi Jiang? Aku, Bos Pei, dengarkan penjelasanku. Sayang, lihat dia, saat kamu tidak di kantor, dia menggangguku. Bahkan bilang mau mengusirku dari perusahaan, ini adalah bunga tebu di kantormu, aku bantu membersihkannya. Anggap saja hadiah dariku, jangan sungkan. Wenwan, jangan asal tuduh. Bos Pei kami di depan umum. Bos Pei kami sudah punya tunangan. Orang seperti kamu tidak pantas. Baiklah, aku tidak pantas, kamu yang paling pantas, mau jadi pelakor? Masih berani bicara tentang orang lain? Aku tidak. Aku tidak. Kamu bahkan tidak bisa jadi pelakor, dia tidak pernah memandangmu. Kamu aku? Pei Nanyo, lihat dia. Dia sangat galak, aku takut. Sekretaris Jiang, aku hanya memberi kamu kesempatan karena menghormati Direktur Jiang. Dengan kemampuanmu, tidak mungkin masuk ke keluarga Pei. Rapikan barang-barangmu, mulai besok tidak usah datang lagi. Bos PI, aku. Jangan bicara tentang kerja sama keluarga Jiang dan keluarga Pei. Kalau Direktur Jiang mau, kamu bisa bawa kerja sama itu. Dan pergi bersama. Percayalah, ini kesempatanmu untuk membangun reputasi sebagai pria beristri di kantor. Ayo ikut aku, hai. Bagaimana? Aktingku cukup bagus kan? Bagus, sekaligus membantu menyelesaikan masalah bunga buruk. Dan mata-mata dari klien. Terima kasih. Jangan sungkan, hubungan kita kan dekat. Asal uangnya cukup, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Baik, kerjasama dengan Direktur Jiang serahkan padamu. Kerja bagus, bonus 500.000. Bagaimana? Tapi, Tenang, kalau ada yang tidak dimengerti, tanya saja padaku, aku bantu atasi. Jangan bergerak, ada yang mengintip. Bos Yo buru-buru pergi ya? Bagaimana kalau kita cari tempat untuk ngobrol? Tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Kalau tentang Wenwan, kamu juga tidak tertarik. Kalau ada sesuatu, cepat katakan, aku sibuk. Aku tahu kamu suka Wenwan. Dan aku ingin mendapatkan Pei Nanyo. Kita kerjasama. Bagaimana? Kerjasama? Coba jelaskan. Aku tidak peduli caranya bagaimana. Bantu aku pesahkan Wenwan dan Pei Nanyo. Buatkan aku kesempatan. Kalau Wenwan, saat dia patah hati, beri dia penghiburan. Buat dia jatuh cinta padamu. Buat playboy seperti Yo Da Xiao. Ini seharusnya tidak sulit, kan? Minarek. Tapi, kenapa aku harus percaya padamu? Karena kita punya tujuan yang sama. Tapi kamu bukan partner yang baik. Dengan kondisimu, tidak pantas menikah ke keluarga Pei. Legipila Pei Nanjo adalah saudaraku. Kenapa aku harus menyakitinya? Ini tidak perlu menjadi perhatian Yo Xiao. Yang aku inginkan adalah Pei Nanyo. Bukan posisi sebagai istri keluarga Pei. Mengingat kita adalah rekan kerja. Aku bisa memaafkan Wenwan, tidak mempermasalahkannya. Kamu harus tahu, dia hanya anak buangan keluarga Wen. Mengatasinya sangat mudah. Kamu benar, tujuan kita memang sama. Bekerja sama denganku, sangat menguntungkan bagimu. Aku tidak bisa memikirkan alasan untuk menolak. Kalau begitu, mari kita kerja sama dengan baik. Aku menolak. APA? Yo Da Xiao, pikirkan baik-baik. Kenapa repot-repot? Legipila hanya jadi simpenan. Aku tidak jauh berbeda dengan Pei Nanyo.
Aku juga suka tipe wanita karir seperti kalian. Bagaimana kalau pertimbangkan aku? Zhou Dashao, aku sangat mengerti orang sepertimu. Aku tidak tertarik pada pria playboy sepertimu. Aku harap kamu mempertimbangkannya dengan baik. Aku tunggu teleponmu. Halo, Tante. Ini aku Ying Huai. Apa Anda sudah dengar tentang Nanyo dan keluarga Wen? Sudah dengar. Nanyo ini anak. Semakin tidak tahu diri. Semua gara-gara gadis keluarga Wen itu. Apa bedanya? Nona utama tidak dipilih. Malah memelai anak haram. Iya, entah apa yang Wen Wan. Berikan ke Nanyo sampai dia tergila-gila. Katanya dia bahkan menghentikan proyek dengan keluarga Wen demi dia. Itu proyek bernilai miliaran. Ada hal seperti itu? Aku akan bicara dengan ayahnya dan segera menyelesaikannya. Jangan terlalu khawatir, jaga kesehatanmu. Akan aku kunjungi kalau ada waktu. Tidak usah buru-buru. Wenwan pasti akan jadi milikku. Kamu yakin ini akan berhasil? Pasti tidak masalah. Kenapa belum kembali juga? Kali ini aku harus membuatnya merasakan perasaanku. Ngomong-ngomong, lihat, ini film horor pilihan terbaikku. Kamu tahu efek jembatan gantung? Saat orang merasa tegang dan panik, lebih mudah jatuh cinta pada orang di sampingnya. Nonton film horor bersama. Ini kesempatan sempurna. Kalau Nona Wen takut di malam hari, tidak berani tidur sendiri, kalian berdua. Pergi sana. Baiklah. Maaf, proyek keluarga Jiang agak mendesak. Aku lembur sebentar. Nona Wen. Aneh sekali. Asisten lu ini kenapa aneh? Kalian bicara apa tadi? Tidak apa-apa, dia tidak waras. Makan dulu. Setelah makan, mau nonton film untuk hiburan? Kata asisten lu, ini pilihannya yang terbaik. Baiklah, kamu pilih saja. Aku bisa sambil mengerjakan dokumen-dokumen ini. Oke. Lebih baik temani aku nonton, aku agak takut. Baiklah. Besok acara keluarga, pastikan kamu bawa Wenwan yang kamu pelihara di luar itu. Aku akan temui si iblis kecil ini. Ibu, kata-katamu terlalu kasar. Wenwan tidak seperti mereka yang hanya bisa berhitung. Putri kayak itu beda banget. Aku nggak mau. Ayo dong, ngapain nggak pergi? Tante, besok kami pasti datang tepat waktu. Kamu, kenapa kamu mau menerima? Kamu tahu nggak kalau kali ini kamu pergi, bisa-bisa mereka menyusahkanmu. Tahu dong, itu kan drama biasa di pesta orang kaya. Tapi demi kamu, aku rela. Berpura-pura jadi pacarmu, buat ngalangin. Semua masalah perjodohan, nggak usah terlalu terharu. Ini semua tanggung jawabku. Santai aja, serahkan padaku, pasti tugas selesai. Kapan baru bisa sadar sih? Berani-beraninya nutup telepon, cuma karena perempuan itu. Sudah berapa banyak urusan perusahaan yang tertunda? Sudah-sudah jangan marah, Nanyo. Dia mungkin cuma sesaat tidak sadar. Besok kita ketemu. Kita bisa nasihati dia baik-baik. Besok harus pisahkan mereka. Keluarga PI kami sama sekali nggak mengizinkan perempuan seperti ini masuk keluarga kami. Wan, kalau kamu merasa nggak nyaman, bilang aja ke aku. Santai aja, aku kan profesional. Ini MAH gampang. Nanjo, kamu sapa tamu-tamu dulu, Nona Wen ini.
Call me Yang Yuris. Kenapa? Takut aku ganggu Nona Wen? Aku cuma pengen ngobrol baik-baik sama Nona Wen. Kalau gitu ngobrol di depan aku dong. Kamu kan anak yang tertukar dari keluarga Wen. Katanya sudah diusir dari keluarga Wen. Sekarang bahkan nggak dianggap sebagai anak angkat keluarga kecil. Iya, aku sekarang sudah nggak ada hubungannya dengan keluarga Wen. Anakku kan bos besar Pei Group. Dalam hitungan menit bisa dapat jutaan, perempuan macam apa yang belum dia lihat? Dengan apa kamu merasa pantas dengannya? Kami. Jangan bilang ini cinta sejati. Cinta sejati itu harus seimbang, kalau kamu cuma bisa cari burung kenarinya Jiao. Lebih baik sadar diri. Jangan menghambat anakku. Menurutmu ibumu bakal kaya? Ibu mertua jahat ala orang kaya. Kasih aku 5 juta buat ninggalin kamu. Tapi tenang, aku profesional, aku bakal berusaha keras. Nahan godaan ini, tapi kamu harus ganti rugi. Bonus dong, hati kecilku yang rapuh ini nggak kuat. Apa sih yang ada di pikiranmu? Kalian keterlaluan, dengarkan aku. Tuan Pei, aku dan Nanyo. Nanyo, jangan pakai cara yang kamu pakai ke ibumu. Untuk menghadapiku, tidak akan berhasil. Nona Wen, lebih baik kamu lihat ini dulu. Sebelum mengeluarkan deklarasi cinta sejatimu, kamu pikir. Hueris keluarga Pei yang kami, besarkan berhantahan. Akan terpesona olehmu? Nanjo bersamamu. Hanya untuk memudahkan. Mengambil alih keluarga Wen. Pei Nanyo. Apakah semua ini benar? Wen, dengarkan penjelasanku. Aku memang berniat mengambil alih keluarga Wen, tapi tidak ada hubungannya denganmu. Sudah, tidak perlu menjelaskan lagi. Paman Pei licik sekali, sampai menggunakan cara ini untuk memecah belah. Hancur, pasti hancur. Aku justru suka gadis kecil itu. Sangat jujur dan tidak dibuat-buat. Lalu bagaimana? Sebaik apapun dia, jika tidak benar-benar mencintai Nanyo kami, aku juga tidak akan setuju. Nona Wen, tentang hal ini. Memang keluarga Pei yang salah. Tapi asalkan kamu setuju untuk meninggalkan Nanyo dan tidak berhubungan lagi dengannya. Keluarga Pei bersedia. Pei Nanyo, aku percaya padamu. Meskipun kamu mendekatiku dengan tujuan, aku tetap percaya. Hatimu tulus padaku. Perasaan kita tidak bisa diukur dengan uang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Tadi kamu. Aktingku cukup bagus, kan? Oscar pasti berhutang padaku. Patung kecil. Tenang, selama aku di sini. Tidak ada yang bisa masang nikah. Jaminan uangmu terpakai dengan nilai lebih. Yang tadi dikatakan. Hanya untuk menyelesaikan tugas. Iya, bukankah kita sudah sepakat? Berpura-pura jadi pasangan. Kamu kenapa? Tadi aktingku jelek? Nona Wen berakting dengan sangat baik. Sampai aku pun tertipu. Kenapa marah? Wan Kessel, kenapa sendirian di sini? Nanjo mana? Sepertinya aku membuat Nanyo marah, dia pergi duluan. Kamu juga datang. Aku dengar kamu hari ini ke rumah Pei untuk menemui orang tua, kan? Aku sangat paham lika-liku keluarga kaya. Aku khawatir padamu, jadi sengaja datang melihat. Jangan macam-macam, kalau sampai ada yang lihat. Usahaku selama ini sia-sia. Wan Kessel, Pei Nanjo ini, later belakang keluar ini rumah. Sifatnya juga tidak menentu, dia tidak layak untukmu. Kamu tahu, aku padamu. Aku tahu, kita kan teman baik. Aku harus buru-buru kejar Pei Nanyo dulu. Jangan-jangan gajiku dipotong. Kalau ada apa-apa, bilang saja padaku, jangan sungkan. Siapa yang bilang padaku? Rahasia kecil Nanyo, waktu kecil mereka sering pakai celana yang sama. Ya ampun, situasi panas, dua pria berebut satu wanita. Paman Pei malah jadi penggeling kakak Nanjo. Aku rasa Yo Ying Hui akan merebutnya cepat atau lambat. Katanya, dia jago banget ngejar cewek. Sayang, kemarilah. Menurutku Wen itu anak yang baik. Aku tidak setuju, bagaimana Nanyo bisa menikahi gadis palsu yang tidak ada nilainya bagi keluarga Pei. Gadis palsu atau bukan, aku justru melihat dia penuh perasaan. Lebih baik daripada anak orang kaya yang hanya memikirkan keuntungan sendiri.
Konyol. Pernikahan Nian Zhao menyangkut masa depan keluarga Pei, tidak bisa main-main. Kuno, kolot. Kamu hanya memikirkan keuntunganmu, tidak memikirkan kebahagiaan anakmu. Aku peringatkan. Kalau tidak berubah, tidur di ruang baca saja. Tidak masuk akal. Paman Pei. Jangan karena seorang wanita merusak hubungan dengan Bibi. Bibi juga sudah terhipnotis, benar-benar sumber masalah. Sebenarnya kalau ingin Wenwan tersingkir, bukan tidak ada cara, kamu malah membantu kami. Melawan Nian Zhao. Aku ingat hubunganmu dengannya selalu baik. Aku juga demi kebaikan Nanyo. Aku punya banyak gadis dari keluarga terpandang, baik latar belakang maupun kemampuan. Cocok untuk Nanyo, asal paman setuju. Aku segera atur pertemuan. Serahkan padaku. Pals, Nona Jiangran dari keluarga Jiang datang. Mau bertemu denganmu. Jiangran? Untuk apa dia datang? Pei Nanjo, lama tidak berjumpa. Izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Saya adalah tunangan barumu. Pei Nanyo, malam ini kita makan di... Wenwan. Dengar penjelasanku. Biarkan aku yang menjelaskan. Hello, Nona Wenwan. Saya Jiangran, teman kecil Pei Nanyo. Beberapa waktu lalu saya baru kembali dari luar negeri. Teman kecil yang baru pulang dari luar negeri, ini kan ciri khas White Moonlight? Jangan-jangan Pei Nanyo, alasan tidak mau menikah Aranget adalah karena dia? Dengan kondisimu, kok bisa tidak punya pacar? Kamu tidak punya orang yang disukai. Hanya saja orang itu belum sadar. Perjanjian pernikahanku dengan Pei Nanyo ditetapkan oleh paman Pei dan ayahku. Aku pikir, lagi pula harus menikah juga. Menikah dengan siapapun sama saja. Aku dan Pei Nanyo juga saling mengenal dengan baik. Ada dasar perasaan, jadi aku setuju. Tapi hubunganmu dengannya, aku tahu. Tapi aku tidak peduli. Lagi pula di kalangan ini, selingkuhan. Ada di mana-mana. Tenang, aku tidak akan memaksamu meninggalkannya. Jiangran, jangan ngawur. Nona Jiang, kamu salah paham. Aku dan Pei Nanyo bukan hubungan seperti itu. Tidak penting. Tapi hari ini Pei Nanjo tidak bisa menemanimu makan. Soalnya aku baru pulang, pesta penyambutan. Tidak boleh tanpa peran tunangan. Kalau begitu lanjutkan obrolan kalian. Aku pergi dulu, dadah. Sadarlah. Kamu dan Pei Nanyo hanya hubungan kerja. Jatuh cinta pada klien adalah pantangan besar. Wan Castle. Kamu sedang apa? Ini senam wajah baru? Jangan macam-macam. Restoran yang kamu posting di media sosial, aku juga lama ingin ke sana. Temani aku yang traktir. Sekarang aku tunanganmu. Kalau kamu pergi seperti ini, Tidak Pantas, can? Ayo pergi. Kalau begitu kita pergi dengan mobil. Ada APA? Ada yang mengganggu pikiran? Jangan pada hari? Bukan. Ini belum mulai sudah berakhir. Jangan bilang itu Pei Nanyo. Apa bagusnya si brengsek itu? Sudah punya tunangan tapi masih menggantungmu. Sembarangan membuatmu punya musuh. Para putri kaya itu, ada berapa yang udah diajak berurutan? Bukan, kami bukan hubungan seperti itu. Sudahlah. Bukan hubungan seperti itu. Bagaimana kalau kamu mempertimbangkan aku? Kamu serius? Kita tidak cocok. Aku selalu menganggapmu sebagai teman. Aku pergi dulu. Aku hanya bercanda. Aku hanya tidak ingin teman baikku dianggap sebagai pelakor. Kalau di luar nanti masih ada yang bilang kamu. Heck si Pei Nanjo. Kamu bisa bilang aku pacarmu, cukup bilang aku pacarmu. Tidak akan ada yang berani omong lagi. Tidak perlu, terima kasih. Jangan lagi bercanda seperti ini denganku. Masa belum pergi? Cepat antar aku pulang. Baik, kamu tunggu di luar dulu, aku bayar dulu. Wenwan, jangan pergi. Lepaskan aku di depan umum begini. Mau menculikku lagi? Wenwan, Mama sudah tahu salah, maafkan Mama. Bicaralah baik-baik dengan Bos Pei, kasihanilah kami. Jangan serang keluarga Wen lagi, kalau terus begini. Keluarga Wen benar-benar akan bangkrut. Keluarga Wen bangkrut atau tidak? Apa hubungannya denganku? Bukankah kamu sudah mengusirku dari keluarga Wen? Meskipun kamu bukan anak kandungku, tapi selama ini, aku tidak pernah memperlakukanmu buruk. Bagaimana kamu bisa memaafkanku? Aku berledat untukmu, Bo?
Di siang bolong, memaksa dengan moral, begini caramu minta maaf? Sepertinya keluarga Wen masih kurang sibuk, sampai kamu sempat memikirkan cara-cara curang. Aku tidak bermaksud begitu. Wenwan, Mama salah padamu. Mama akan memberikan kompensasi yang seharusnya kamu dapatkan selama ini. Semua akan dikembalikan padamu. Ayo pergi. Hei Nanjo, mau bawa pacarku kemana? Tuan Zhou, kamu bilang Wenwan adalah pacarmu? Memangnya? Dengan keadaan keluarga Wen sekarang, tidak pantas untuk tahu begitu cepat. Tuninggan Pei Nanjo, yang sejajar dengan keluarga Pei, adalah putri keluarga Jiang, Jiang Ran. Tidak bisa dibilang sejajar. Tunggu Pei Nanjo, mengambil alih keluarga Wen kalian. Maka keluarga Pei akan lebih berkuasa daripada keluarga Jiang. Mengincar harta orang lain, sambil bermain-main. Di antara dua gadis keluarga Wen. Sekarang tujuannya sudah tercapai. Lalu berganti tunangan yang lebih terhormat. Nanyo memang masih mempesona seperti dulu. Yoi Huai, jangan asal bicara. Dengan kemampuan Pei Nanyo, kalau dia mau mengambil alih keluarga Wen, pasti sudah dilakukan sejak lama. Ini pasti ulahmu, kau yang mengkhianati keluarga Wen. Sudah begini, kau masih membela mereka. Benar-benar serigala tak tahu balas budi. Awalnya aku berniat. Melihat kalian sudah membesarkan Wenwan. Selama belasan tahun, aku tidak akan menghabisi keluarga Wen. Tapi sekarang, tidak perlu lagi. Untuk mencapai tujuannya sendiri. Mendorong Wenwan ke pusat badai. Inikah yang kau sebut cinta? Ayo kita pergi. Tuan Zhou, tolong aku. Asalkan kau mau menolongku. Aku berjanji akan membantumu mendapatkan Wenwan. Membantumu? Aku tidak sebaik hati Pei Nanjo. TAPI. Putrimu itu, sepertinya cukup cantik. Untuk pernikahan mungkin sulit. Tapi kalau jadi simpenan, para bos tua itu, mungkin bisa memberi waktu untuk keluarga Wen. Kalau aku tidak bisa hidup, kalian juga jangan harap tenang. Lepaskan aku. Wan, apa kau masih marah padaku? Aku bisa menjelaskan. Hubunganku dengan Jiang Ran tidak akan mempengaruhi kita. Hubunganmu dengannya tentu tidak mempengaruhi kita. Lagi pula hubungan kita hanya atasan dan bawahan. Wan, jangan marah padaku. Kenapa aku harus marah? Sudah Bos Pei menemukan cinta sejati. Maka kontrak kita berakhir di sini. Bos Pei cepat bayar gajiku. Oh ya, sekarang kita tinggal bersama sudah tidak pantas. Aku akan cari kesempatan pindah secepatnya. Pei Nanjo, mau bawa pacarku kemana ini? Ternyata selama ini, di matamu hanya ada uang. Baik. Aku tak akan merepotkanmu lagi. Tenang. Uangmu tidak akan kurang. Meski Zhou Yinghuai brengsek, tapi ucapannya ada benarnya juga. Baozhu, pesta malam ini sangat penting. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Asal kamu dapat pelindung, keluarga Wen bisa bertahan lebih lama. Pasti ada jalan keluar nanti. Ibu, aku mengerti. Kasihan Baozhuku. Ini semua salah Wenwan. Mendekati Pei Nanjo. Hancurkan pertunangan kalian berdua. Tapi si manasai tiu juga takkan bahagia. Setelah dicampakkan Pei Nanyo, berani-beraninya dia carry Zhou Yinghuai. Ibu, katakan Wenwan ikut Zhou Yinghuai. Iya, siapa itu Yoda Xiao? Mungkin tak sampai 2 hari sudah ditendang. Nanti, siapa yang berani menikahinya? Mungkin, kita masih punya kesempatan. Kamu tidak demam gila? Masih memikirkan Pei Nanyo? Dia sudah punya tunangan. Lagian jadi selingkuhan. Sama siapa saja sama saja. Asal aku bisa membujuk Pei Nanyo. Jangan-jangan dia mau lepaskan keluarga kita. Baik, lakukan saja. Boss PEI, Act Minum Pelaperlara. Untuk siapa ini? Nona Jiang mau mengatur minumanku? Jangan lupa. Kita bukan tunangan sungguhan. Pertunangan hanya bagian kerjasama.
Siapa yang peduli? Pria memang merepotkan. Padahal satu kata, sudah bisa jelaskan. Main bisu cinta. Main drama pendek? Jelaskan apa lagi? Di hatinya tak ada aku. Di hatinya, aku cuma teman sekamar. Rekan kerja. Kamu sendiri tak mau jelaskan, main cinta monyet. Siapa yang diselakin? Serius deh. Meskipun aku sangat berterima kasih kamu mau membantuku dapatkan. Hack where is keluarga Jong. Usir kakakku yang tidak berguna itu, tapi bro, aku benar-benar nggak tega lihatnya. Sekarang demi aku, kamu sampai bikin istri sendiri kabur. Aku temuin dia ya. Wih, mulut keras banget. Kalau gitu, peluk aja botol minumanmu. Sendirian sampai tua. Kak Nanyo, kamu mabuk nih. Aku antar kamu pulang ya. Sudah kubilangkan. Kak Nanjo kuma main-main sama kamu. Lihat, sekarang dia mabuk, ada di pelukanku. Lihat dia sekarang minum. Kembalikan. Nona Wen butuh banget cowok ya. Nyari bangke di bar? Kamu siapa? Jangan ikut campur. Perkenalkan, Chong Ren. Sekaligus pemilik bar ini. Nona Wen, apa kamu nggak tahu? Sekarang tempat umum ada CCTV. Kalau video ini gagal ngambil bangke, disebarkan, gimana ya? Sama-sama keluarga Wen. Jauh banget sama Wenwan. Lebih susah dari babi yang baru keluar kandang. Kurus begini, kok berat banget. Wenwan. Wenwan, kamu gak boleh tinggalin aku. Wenwan. Apa katamu? Tapi kan kamu yang mulai duluan, kamu gak boleh ninggalin aku. Judul berita besok pagi, sudah dipikirkan? Gimana kalau Puaris Pei mabuk mengaku ditinggal sewenang-wenang? Wenwan, kamu tega banget. Habis tiduri aku langsung pergi. Kamu harus bertanggung jawab. Siapa yang tiduri kamu terus kabur? Hei Nanjo, gini caranya ibu ngajar kamu? Kok nggak punya moral cowok sama sekali? Gini caranya, gimana aku jelasin ke Wenwan? Tante, bukan aku. Jangan salahkan aku. Yang nodain dia kan Wenwan. Hello. Tolong pesankan 999 bunga mawar. Aku mau minta pengakuan untuk anakku. Wenwan, kok kamu di sini? Tante, apa yang Anda lakukan ini? Aku sedang menyiapkan tempat lamaran untuk anakku. Oh, aku mengerti. Kalau begitu aku pergi dulu, tidak mengganggu Anda mengerjakan hal penting. Tunggu. Kenapa aku ada di rumah? Salah sendiri. Lihat nanti kamu berani minum sebanyak itu lagi atau tidak. Aku beritahu kamu, saya mengambil hampers saja kamu. Gagang ke Olo Wenbaoju. Kalau bukan karena aku, sekarang kamu sudah terbaring di tempat tidur hotel. Menanggu Wenbaoju. Menangis dan meminta kamu bertanggung jawab. Terima kasih ya. Jangan sok-sokan. Aku bukan melakukannya untukmu. Aku melakukannya demi kelancaran kerja sama kita. Asisten lu, kamu ngapain? Curi-curi begini. Nggak ngapa-ngapain. Mana ada curry-curry? Bilang. Kalau tidak, gaji bulan ini jangan harap. Sebenarnya nggak ada apa-apa, cuma Nyonya Pei pergi ke apartemen. Mencari Nona Wen. Aku juga nggak tahu detailnya buat apa. Tapi Anda tenang saja, Nona Wen kan profesional. Hal kecil seperti ini pasti bisa ditanganinya. Dari mana dia tahu alamat dan nomor teleponnya?
Bawanya sudah bawa? Nyonya, aku tidak bisa berbuat tidak baik pada bos. Tapi di sisi lain, Anda kan ibunya sendiri, pasti tidak akan berbuat tidak baik pada bos PI. Tenang, setelah ini beres, aku akan menjagamu. Bos, aku juga nggak ada pilihan, Nyonya memberi terlalu banyak. Kalau ibuku menyusahkan Wenwan, kamu nggak usah kerja lagi. Kamu tidak boleh pergi. Kamu harus memberi anakku kesempatan terakhir. Tante, Ibu, semua ini aku yang memaksa Wenwan. Jangan. Kalian ini, Nak, kamu datang tepat waktu. Wenwan mau pergi. Cepat halangi dia. Tante, aku sudah menjelaskan berkali-kali. Aku hanya pacar kontrak bos Pei. Bukan yang sebenarnya. sudahlah Bu, biarkan dia pergi. Nona Wen, maaf ya, ibuku merepotkanmu. Dasar anak band. Kok keras kepala banget sih? Sama seperti bapakmu yang mati itu. Gimana mau dapat istri? Anak baik. Aku kasih lihat sesuatu, lihat ini dulu. Baru putuskan mau pergi atau tidak. Wenwan, kamu tidak punya hati. Kamu tidur dengan aku lalu kabur. Kamu harus bertanggung jawab padaku, Bu. Kapan ini direkam? Ini waktu kamu mabuk tadi malam. Kamu sendiri yang ngaku. Wenwan, anakku benar-benar tulus padamu. Kamu harus bertanggung jawab padanya. Kapan aku pernah seperti ini denganmu? Hei, kamu ini gimana sih? Mabuk kok ngomong sembarangan. Aku tidak menyangka kamu seperti ini. Aku tidak ngomong sembarangan, itu waktu di hotel 3 tahun lalu. Hanya saja kamu sudah lupa padaku. Kamu bahkan bilang aku enak dicium. Diam. Kapan aku pernah bilang begitu? Tante Pei, aku benar-benar tidak mau ikut campur dalam hubungan orang lain. Kalau bisa, urusan ini kita lupakan saja. Jika Anda membutuhkan kompensasi apapun, aku siap. Bocah kurang ajar, cepat jelaskan. Aku tidak akan menikah dengan Jiang Ran. Itu hanya untuk mendapatkan hak waris dari ayah Jiang Ran. Kamu bilang begitu? Sudah tanya Nona Jiang Ran belum? Jangan-jangan keluarga Wen juga bagian dari rencanamu? Aku kasih tahu, aku orang biasa. Tidak ada yang bisa kamu incar. Aku bersaksi. Pertunanganku dengan Pei Nanzhou hanya kerjasama. Keluarga Jiang memang tidak sebanding dengan keluarga Pei. Tapi anak ini ingin merebut keluarga Jiang dariku, tidak mungkin. Aku sama sekali tidak tertarik padanya. Sekarang kerja selesai. Bisa kusuruh pergi kapan saja. Dibandingkan pria brengsek ini, aku mungkin lebih tertarik padamu. Jika kamu benar-benar tidak mau menerima. Pei Nanzhou, bagaimana kalau pertimbangkan aku? Kamu dari tadi kapan datangnya? Sekarang jangan bikin ribut, oke? Wan, aku tidak meminta kamu langsung memberiku status. Setidaknya jangan karena salah paham, lalu menghindariku. Setidaknya, beri aku perlakuan yang sama dengan Yowing Huai. Kamu yakin? Wan baru saja benar-benar menolakku. Jika kamu sama sepertiku, seharusnya sekarang pergi coba. Kalau begitu, lupakan saja. Lebih baik aku yang berusaha lebih baik. Wan, kamu sudah menjadi tunanganku selama lebih dari 20 tahun. Selain kamu, tidak ada yang mau menerimaku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Menikahlah denganku. Bodoh amat. Kasih reaksi dong. Kemarin kan bilang soal Pei Nanzhou. Ingwei, ya kamu. Kapan aku bilang begitu kemarin? Dia bilang apa kemarin? Apa kamu suka sama aku? Bagus dong. Kalian berdua cepat-cepat menikah. Supaya anakku ini tidak membuat masalah lagi. Dan membuat menantuku yang baik hati kabur lagi. Kalian bicara apa sih? Kemarin malam kamu bilang apa? Apa kamu suka sama aku? Kamu suka pernikahan seperti apa? Tradisional atau modern? Pria kedua yang polos. Pria sejati. Jangan pergi. Setidaknya kita teman kecil. Aku temanin kamu minum. Jangan pergi. Tangguaku. Aku temanin kamu minum. Kenapa? Kakak Nanyo milikku. Pernikahan juga harus milikku. Yang ini. Dan ini juga, semuanya. Fair. Terima kasih, Tante. Masih panggil tante? Panggil ibu?
Rasanya masih kurang sesuatu. Horizon, kalian perempuan, kan suka barang-barang yang berkilau? Semua ini aku mau. Aku belum memilih hadiah pernikahan untuk Wan Wan. Ibuku juga. Dia sudah memberi. Aku mau kasih apa? Selain berlian dan perhiasan. Apalagi yang disukai perempuan? Rumah. Bisa saja. Aku rasa Nona Wen akan suka. Barang-barang biasa ini tidak pantas untuk Wan Wan kita. Kapitalis yang jahat. Bagaimana bisa ada orang yang tidak suka barang-barang biasa ini? Bergumam apa? Jangan lupa, periksa lagi tempat lamaran. Aku ingin memberikan yang terbaik untuk Wan Wan. Ya, Kalian ngapain? Jangan sentuh Baozuku. Kalian sudah mengusirku dari rumahku sendiri. rumah keluarga Wen dan properti ini, termasuk semua isinya, sudah digadaikan. Tapi itu belum cukup. Semoga Nona Wen bisa bekerja keras dan segera melunasi sisa hutangnya. Untuk perhiasan ini, kami akan melelangnya. Atas perintah Bos PI, hasil lelangnya akan digunakan untuk mengganti rugi Nona Wen. Tolong setter pergi dari sini. Wan Wan, jangan lupa kencan malam ini. Aku sudah siapkan kejutan. Ada hal penting yang ingin kukatakan. Kita ketemu di depan restoran. Disebut bos, tapi kejutan kecil saja sudah bisa ditebak. Kalau lamaran, harus pakai baju yang cantik dong. Jangan-jangan ada yang foto. Wen Baoju, kenapa kamu datang? Boleh pinjam jaketmu? Nanti kalau aku sudah punya uang, akan kubayar. Baiklah, tunggu sebentar ya. Naif. Kok belum datang juga? Jangan tunggu lagi, dia tidak akan datang. Wen Baoju. Kok kamu? Ini kan baju Wen Wan. Kenapa kamu? Kantik Tidak, Kak Nanjo? Jangan-jangan kamu mau cari Wen Wan? Tujuannya mendekatimu sudah tercapai, dia tidak akan muncul lagi. Apa maksudmu? Wen Wan mendekatimu hanya untuk memanfaatkanmu. Mengambil harta keluarga dan balas dendam pada kami, jangan menipumu. Tidak mungkin. Kalau tidak percaya, coba telepon dia sekarang. Lihat apakah dia akan angkat. Kemungkinan besar. Dia sekarang sedang di pesawat bersama Zhou Yinghuai. Pergi Jor. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Katakan, di mana Wen Wan? Apa yang kamu lakukan padanya? Kalau berani, cekik aku, cekik aku. Kamu tidak akan pernah tahu di mana Wen Wan. Apa yang kamu inginkan? Asal jangan sakiti Wen Wan. Syarat apa saja bisa. Aku mau kamu menikahiku. Jangan buru-buru menolak. Kalau kamu tidak setuju, Wen Wan mungkin akan dalam bahaya. Pikirkan baik-baik ya, Kak Nanyo. Baik, aku setuju. Aku bisa setuju. Tapi keluarga PI kami adalah keluarga besar. Kalau mau menikah denganku, setidaknya harus menunggu setengah tahun. Tapi, kita bisa bertunangan dulu. Dengan syarat, kamu harus menjamin keamanan Wen Wan. Baiklah. Tapi aku tidak percaya padamu. Mulai hari ini, kamu harus tinggal bersamaku, dan di luar. Juga harus mengakui statusku sebagai tunanganmu. Dengan begitu aku bisa memastikan kamu tidak akan mengingkari janji.
Baiklah, baiklah. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Lepaskan aku. Tentu saja memanfaatkan sisa waktumu. Aku, Nyonya Wen yang terhormat, karena kamu menjadi penculik yang diburu semua orang. Aku sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Dan begini caramu membalasnya? Bangkrut bisa bangkit lagi, tapi menjadi penculik adalah pilihanmu sendiri. Nasibmu sekarang adalah hasil dari perbuatan jahatmu. Baik. Aku akan mengajakmu menonton pertunjukan yang bagus. Kamar tamu banyak, aku tidak akan melayani Nona Wen. Apa yang kamu lakukan? Aku mengingkari janji. Hanya tinggal di keluarga Pei. Tidak bisa mewakili kesungguhan bos Pei. Bagaimana kalau begini, biarkan aku memberimu anak. Jangan buru-buru menolakku. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Kalau aku jadi gila, aku tidak yakin apakah akan menyakiti Wenwan. Awalnya kami hanya ingin menculikmu untuk mencari jalan hidup. Baoju memang pintar. Langsung menjadi Nyonya Pei. Asalkan punya anak. Uang kecil itu bukan masalah. Seluruh keluarga Pei akan menjadi milik kita. Laki-laki yang datang sendiri, mana mungkin menolak? Sepertinya sekarang kamu sudah tidak ada gunanya lagi. Jangan lancang. Bersiaplah dengan baik menjadi Nyonya Pei. Jangan lupa, kamu juga ada di tanganku. Jika Wenwan terluka dan aku terdesak, aku tidak tahu apa yang akan kulakukan. Ayo. Sudah selesai? Tenang, Wenwan tidak akan pernah punya kesempatan untuk kembali ke keluarga Pei dan menghalangimu. Jika kamu tidak ingin Wenwan terluka, malam pernangan ini, tolong bantu aku dengan baik. Selamat untuk Bos Pei dan Nona Wen. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Benar-benar, Nona Wen mungkin tidak mengaku. Aku dan ayahmu adalah teman lama. Kedepannya, aku berharap kalian bisa banyak membantu. Tentu. Semuanya, terima kasih sudah datang hari ini untuk menghadiri acara pertunanganku dengan kakak Nanyo. Beberapa hari lagi pernikahan, kalian semua harus datang ya. Dengan doa kalian, kami pasti akan langgeng. Aku rasa belum tentu. Wen Baoju. Barang curian, mana mungkin langgeng? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu ada di sini? Bukannya aku menyuruhmu untuk menenggelamkannya ke laut? Bagaimana dia bisa ada di sini? Awalnya aku pikir ini hanya penculikan. Kamu cukup mendekam beberapa tahun di penjara. Ternyata ini percobaan pembunuhan. Kenapa kamu malah mengaku sendiri? Kamu. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku pikir si imut ini masih bisa ditukar dengan uang. Jadi aku menjualnya kepada Tuan Yo. Siapa saya ketuan coba saya berguna. Bahkan seorang wanita kecil pun tidak bisa dia jaga. Kamu. Jangan asal ngomong, aku itu menyusup ke markas musuh. Menyelamatkan korban, bukan membeli atau apa. Paman tim penegak hukum, aku melaporkan mereka agar hukumannya ditambah. Mencela pahlawan seperti aku. Wenwan, aku ibumu, kamu tidak bisa mengabaikanku. Ini semua karena Baoju, dia yang memaksaku. Aku tidak bersalah, asalkan kamu mau memaafkanku. Nenek tua brengsek, ngomong apa sih? Kalau bukan karena kamu, aku sekarang sudah menikah dengan kakak Nanyo. Aku tidak akan memaafkan kalian. Dan aku akan menggunakan seluruh tim pengacara keluarga Pei untuk menghukum kalian seberat-beratnya. Jangan ribut, aku masih ada dokumen yang belum selesai dibaca. Ini semua salah Wen Baoju, gara-gara dia. Banyak pekerjaanku yang belum selesai. Wan, saat kamu tidak ada, kamu tidak tahu betapa aku merindukanmu. Pertunangan juga pernikahan, dalam arti tertentu. Ini malam pengantin kita, kamu tidak bisa di malam pengantin. Mengabaikanku lagi. Bocah ini bisa apa sih? Dengan kecepatan seperti ini, kapan aku bisa punya cucu? Sama tidak bergunanya seperti ayahnya yang mati itu. Kenapa kamu selalu menyalahkanku? Ada gerakan. Cucu laki-laki, cucu perempuan juga boleh. Aku nggak pilih-pilih.